Itulah artinya Allah ingin mengajarkan kepada kita dalam menyikapi semua kehidupan, pasti ada jalan-jalan kemudahan. Dan Allah menciptakan hukum ini bukan untuk menyusahkan, tapi adalah untuk memudahkan hidup kita. Itu prinsipnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang di setiap Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pemirsa yang di rumah, pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syifa juga mau ngingetin, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini Gelora TV dan follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia. Saya Syifa Aulia sebagai host dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di sini yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja ya, untuk tema pengajian Kamis Manis kali ini adalah menyuguhi makanan bagi orang yang berpuasa. Kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya. Silahkan Ustazah. Terima kasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan keberkahan tersendiri buat kita semua, memberikan juga kebaikan-kebaikan untuk kita dan kehidupan kita selama ini. Amin amin ya robbal alamin. Kembali kita membahas tentang makanan ya Syifa, karena memang ini momennya Syawal ini kan banyak undangan ya. Di samping undangan halal bihalal juga ada undangan walimahan, kan banyak pernikahan diadakan di bulan Syawal ya. Kemudian juga momennya sangat baik ya untuk saling silaturahim, untuk saling ketemu, untuk saling mengundang antara dua sahabat dan lain-lain ya. Jadi terkait dengan makanan ini atau hal-hal yang kaitannya dengan undangan makan ini sangat banyak Syifa. Dan apalagi ketika Syawal seperti ini. Jadi ketika kita diundang gitu ya, diundang dan ternyata undangan itu ada makanan dan pada saat itu kita sedang berpuasa. Jadi gimana nih kita lagi puasa ya, baik itu puasa qadha ataupun puasa sunnah. Ya, nah di sini ada perbedaan. Kalau puasa kita adalah puasa qadha, ya maka nggak boleh atau dilarang bagi kita untuk berbuka. Ya, walaupun udah ibaratnya udah tahu kita nih bahwa ada undangan makan, kemudian nanti dikasih makan, kemudian juga banyak acara-acara lain yang terkait dengan hal-hal yang harus kita makan ya. Nah ini dalam Islam diatur bahwa kalau puasanya itu adalah puasa wajib ya, seperti qadha atau puasa nazar ya, atau puasa kifarat ya, yaitu kesalahan-kesalahan kita ya, ketika harus diganti dengan puasa, maka ketika kita berpuasa kemudian diundang dan di undangan itu ada makanan, kita tidak boleh makan. Itu yang pertama ya, kalau puasanya adalah puasa wajib maka haram atau nggak boleh kita berbuka. Ya, seperti mana kalau misalkan coba Ramadan nih, kita jalan kemana gitu, ke undangan kemana, terus tahu-tahu disuguhi makanan, boleh nggak puasa Ramadan kita batalin? Nggak boleh kan. Nah yang kedua, kalau puasa sunnah, kita tahu nih bahwa besok ada undangan makan, ya entah walimah entah apa ya. Nah undangan makan ini apakah kita boleh
nggak jadi puasa gitu. Misalkan udah puasa nih, datang jam 2 ke undangan itu, jam 2 siang ya. Kemudian kita mau buka apa enggak ya? Nah, di sini ada dua pilihan. Ya, Rasulullah mengajarkan kalau kita putuskan untuk berbuka, ya maka nggak apa-apa. Di situ kita tetap dapat pahala. Di situ kita pahalanya banyak juga ya, pahala silaturahim, pahala memenuhi undangan, pahala bersyukur terhadap hidangan dan lain-lain. Maka kita boleh untuk berbuka. Tapi kalaupun kita mau ya nggak mau buka, sayang udah jam 2 gitu. Ini puasanya puasa sunnah nih. Maka pada saat itu ya jangan berbuka. Apa yang harus kita lakukan yaitu mendoakan hidangan itu dan mendoakan hidangan itu maksudnya mudah-mudahan hidangan ini berkah untuk yang memakannya, mudah-mudahan acara ini berkah untuk yang mengadakannya. Nah, itu sikap kita ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita ya dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana shaiman falyusolli wa in kana muftiron falyat'am, rawahu Muslim. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu mendapat undangan untuk makan, ia harus datang. Jika ia berpuasa, doakanlah. Dan jika tidak berpuasa, makanlah. Jadi diputuskan saat itu juga boleh. Misalkan kita udah puasa, puasanya sunnah. Ya udah kalau emang kita mau buka, dapat pahala. Kalaupun nggak buka, kita nggak mau buka, doakanlah. Jadi doakan makanannya berkah, orang yang mengadakan berkah dan lain-lain. Artinya di sini bahwa dalam setiap kebaikan yang kita lakukan di sana ada keberkahan. Ya, jadi jangan pernah merasa sempit ya ketika diundang, ya lagi puasa sunnah nih gitu. Jangan ya, kita justru harus bersyukur bahwa alhamdulillah masih ada yang ngundang, alhamdulillah masih diberikan rezeki makanan, ya kenikmatan, silaturahim dan lain-lain. Ya, jadi inilah yang ajaran yang Islam ajarkan bahwa kita harus banyak bersyukur. Dalam segala hal kehidupan kita kedepankan rasa syukur kita. Ya jangan rasa keluh kesah kita ya. Diundang salah, nggak diundang lebih salah lagi. Iya, betul. Jadi gitu sih, Pak. Nah, Ustazah, Syifa mau bertanya nih, Ustazah. Ada nggak sih cerita tentang hal ini yang terdapat dalam Al-Quran, Ustazah, pada saat zaman kenabian tentang memberikan atau menyuguhi makanan kepada orang yang berpuasa gitu, Ustazah? Iya. Jadi ini kenapa Rasulullah sampai bersabda seperti ini? Ini kan kisah nyata ya, Syifa ya, kisah nyata. Jadi bisa jadi ketika itu sahabat banyak yang puasa sunnah ya. Puasa sunnah entah itu Senin Kamis, entah itu puasa Syawal ya. Kan banyak puasa-puasa sunnah. Kemudian orang Arab ini kebiasaannya adalah saling menjamu. Jadi kalau ya mungkin seperti kita juga kan orang Indonesia, suku manapun kalau Lebaran pasti banyak jamuan. Ya Lebaran, kemudian pernikahan, walimahan ya, walimatul urs ya, pernikahan, undangan pernikahan, kemudian ada lagi walimatus safar, undangan kalau mau pergi haji, itu kan makan-makan terus kan, ada makanan dan lain-lain. Nah, orang Arab juga begitu gitu. Jadi pasti dalam kehidupan kita pernah ketemu yang ketika kita puasa kita diundang gitu. Nah, pada saat ini kita jangan kecil hati, juga jangan merasa sempit bahwa ya diundang lagi puasa gitu. Nggak apa-apa. Ya tinggal pilih aja, kalau mau buka ya itu dapat pahala, kalau mau nggak buka nggak apa-apa, doakan aja keberkahan untuk yang ada dalam makanan dan sekitarnya, itu pun kita dapat pahala. Jadi sebenarnya Islam itu kan mudah ya, Syifa ya. Islam ini mudah, cuma ya kadang manusianya yang nggak paham atau kurang ilmu-ilmu Islamnya, jadi seakan-akan hidup itu susah gitu, seakan-akan hidup itu sulit gitu. Padahal Allah Maha memudahkan. Ya, artinya Allah itu udah Maha kasih sayang sama kita ya, dimudahkan semua hukum-hukum Islam untuk kita. Cuma kadang kitanya yang nggak paham, jadi seakan-akan hukum Islam itu malah jadi susah, malah jadi menyempitkan kita. Kan biasanya orang yang kalau negatif thinking itu kan yang bagus jadi kelihatan jelek gitu. Nah, itulah artinya Allah ingin mengajarkan kepada kita dalam menyikapi semua kehidupan,
pasti ada jalan-jalan kemudahan. Iya. Dan Allah menciptakan hukum ini bukan untuk menyusahkan, tapi adalah untuk memudahkan hidup kita. Itu prinsipnya. Ya, jadi Allah Maha memudahkan. Ya, kita harus punya pikiran seperti itu, pola pikir seperti itu. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, maka yang terjadi adalah memang syariat Islam itu semuanya memudahkan, tidak ada yang menyusahkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustazah, kan kalau untuk bulan Syawal ini kan ada puasa Syawal ya Ustazah, yang Masya Allah pahalanya besar sekali nih Ustazah. Nah, bagaimana jika seperti Syifa nih Ustazah? Syifa orang Betawi Ustazah. Jadi kalau belum 30 hari, belum sebulan, itu lebarannya belum selesai Ustazah. Jadi masih harus silaturahmi. Kalau silaturahmi kan seperti yang tadi Ustazah katakan, banyak makanan, terus juga tuan rumahnya menyuguhi gitu ya. Makanan gitu, banyak banget dan enak-enak, jarang-jarang setahun sekali gitu makan itu gitu Ustazah. Nah, itu bagaimana ya Ustazah? Maksudnya Syifa kan pengen gitu untuk bisa puasa Syawal, tapi dengan kebiasaan keluarga yang seperti itu, tradisinya seperti itu, jadi jarang banget, bahkan sulit untuk melakukan puasa Syawal. Nah, ada nggak sih Ustazah solusinya atau apa yang membuat Syifa tuh lega bisa melakukan ibadah ini dan mendapatkan pahala yang sama gitu Ustazah? Iya. Sebenarnya kalau untuk perempuan itu lebih mudah sih, Pak. Kalau laki-laki kan memang wajib puasa sebulan penuh Ramadan, berarti nanti kalau Syawal puasa sunnah gitu. Ya berarti kalau puasa sunnah dia berbuka boleh, puasa terus juga boleh kalau lagi istilahnya lagi halal bihalal atau lagi datang ke saudara karena lebaran dan lain-lain ya. Nah, kalau perempuan alasannya lebih mudah sebenarnya, kita puasanya memang diarahkan kalau perempuan ini puasa kodo. Ya, kan kita pasti punya hutang ya, dalam Ramadan itu kita punya hutang, maka ketika Syawal itu kita dahulukan kodo. Ya, kodo aja niatnya kodo, tapi insya Allah dalam puasa kodo itu kita dapat pahala Syawal. Ya, jadi kalau diundang makan itu yang menguatkan hati kita kan. Kalau sunnah mungkin kita tergoda, aduh pengen buka, nggak apa-apa sih, nggak salah buka juga. Ya bahkan dapat pahala sebab menghargai orang yang ngasih makanan nih, yang udah menghidangkan makanan itu kan mungkin bisa jadi bikin kuenya itu dari sebulan sebelumnya, ya atau mungkin bikin masakannya dari pagi atau dari kemarin gitu ya sampai sekarang baru jadi makanannya. Artinya kita menghargai dia untuk kita makan makanannya, itu kalau niatnya sunnah. Tapi kalau kodo, kita niat puasa kodo, maka tidak boleh sama sekali kita berbuka. Jadi nggak boleh buka. Kita bisa alasannya, ayo dong makan, iya lagi ganti puasa gitu, lagi puasa ganti atau dibalik ya, puasa ganti gitu, puasa ganti atau ganti puasa, atau ini puasa kodo bukan puasa sunnah gitu. Tapi dalam hal pahala, insya Allah perempuan itu ketika niat untuk puasa kodo atau puasa ganti waktu Ramadan haid atau nifas, itu tetap dapat pahala puasa Syawal. Jadi insya Allah begitu. Iya. Nah Ustazah, kalau misalnya kita punya teman nih Ustazah, teman kita itu non muslim Ustazah. Nah teman kita ini menyuguhi makanan untuk kita yang sedang berpuasa. Nah apakah kita juga karena tidak enak gitu dan juga kan diperbolehkan, apakah kita lebih memilih untuk memakan, membatalkan puasa atau bagaimana tuh Ustazah? Ya, ini kembali lagi hukumnya ke kita ya, bukan ke yang menyuguhkan. Kalau menyuguhkan itu bisa jadi siapapun ya, siapapun dia, orang baik, orang nggak baik, orang muslim, orang non muslim, atau orang yang suka maksiat, orang yang soleh ya. Itu terkait orang yang memberikan makanan kepada kita ya, itu hukum tersendiri mereka gitu ya. Nah, sementara yang hukum yang sedang kita bahas adalah hukum kita nih yang dikasih makanan. Jadi tidak terkait yang ngasih makanan siapapun gitu, boleh, siapapun boleh. Sementara sikap kita gimana? Nah, kalau yang ngasih makanan non muslim ya sama. Kalau puasa kita puasa kodo atau puasa ganti ya, puasa bayar hutang, maka tidak boleh buka atau tidak boleh makan makanan hidangan tersebut. Tapi kalau puasa kita adalah puasa sunnah, kita boleh milih, ya, boleh milih mau buka atau mau terus puasanya. Kalau mau terus puasanya ya nggak apa-apa, kita doakan kan, mendoakan orang non muslim selama itu kebaikan boleh. Gitu. Oke, baik Ustazah. Wah, Masya Allah jawabannya sangat bisa dengan mudah kita terima gitu ya Ustazah ya. Baik, tidak terasa akhirnya untuk tema kali ini tentang
menyuguhi makanan bagi orang yang berpuasa sudah selesai kita bahas, Ustazah. Terima kasih kepada Ustazah Lulu sudah memberikan kajiannya terkait tema kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat diterima dengan baik oleh kita dan dapat juga kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Syifa mau ingetin lagi untuk subscribe channel YouTube ini dan follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia, dan jangan lupa juga untuk share video ini agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya Syifa Aulia dan Ustazah Lulu pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.